Pendakian itu seharusnya berakhir di puncak, bukan di daftar orang hilang. Setelah mengabaikan peringatan Mbah Karto, 3 dari 5 pendaki lenyap tanpa jejak di sabana. Mereka tidak mati, mereka dijual. Ada yang melihat sisa-sisa mereka di tengah kabut, menjadi budak tanpa mata, melayani transaksi gaib di pasar setan. Dan kini, Raja Iblis hanya butuh satu lagi untuk menyelesaikan ritualnya. Siapa yang akan jadi korban terakhir? Udara pagi di kaki Gunung Sumbing terasa dingin yang menusuk, tetapi hawa di hati 5 sekawan itu jauh lebih berapi-api daripada tungku kayu. Mereka datang membawa 5 tas ransel besar, 5 pasang sepatu but yang kokoh, dan 5 jiwa yang dipenuhi ambisi, atau lebih tepatnya, keangkuhan. Mereka adalah Risa, pemimpin kelompok yang usianya 22 tahun, perencana ulung yang terlalu percaya diri dengan logikanya sendiri, Bima, si jangkung yang menjadi tulang punggung fisik rombongan, Dani, si humoris yang punya cadangan lelucon tak habis-habis, Lia, gadis yang selalu terlihat tenang namun memiliki kepekaan tajam terhadap hal-hal tak kasat mata, dan Arif, si bungsu yang ceroboh dan selalu mengeluhkan segala sesuatu. 5. Pas. Tidak kurang, tidak lebih. Malam ini kita akan taklukkan Sumbing dan selfie di puncak dengan matahari terbit yang paling dramatis. Seru Dani, meninju udara. Matanya memancarkan kegembiraan, tanpa sedikit pun rasa gentar terhadap gunung yang menjulang di hadapan mereka. Mereka tiba di pos pendaftaran. Bau tanah basah dan dupa sisa semalam menyambut mereka. Di sana, duduk Mbah Karto, seorang penjaga pos tua yang wajahnya dipenuhi kerutan, seolah setiap kerutan menyimpan kisah pendaki yang hilang. Mbah Karto memeriksa berkas dan kartu identitas mereka satu persatu, pandangannya terhenti lama pada kolom jumlah anggota. Nak, Sumbing ini gunung suci. Jangan berlima, ganjil itu pancingan. Suara Mbah Karto serak, rendah, dan berat, menciptakan kontras dengan suasana riang mereka. Pergilah berempat, atau carilah satu teman lagi di sini. Genapkan rombonganmu. Risa menyambut peringatan itu dengan sikap dingin yang khas. Ia menarik napas, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat profesional dan tak terpengaruh. Mbah, kami ini pendaki profesional. Kami sudah latihan keras dan menguasai jalur. Kami tidak percaya mitos dan tahayul. Jumlah 5 itu paling efisien untuk pembagian tenda dan logistik kami. Dani, si tukang lelucon, tidak bisa menahan diri. Ia tertawa keras, mengejek kearifan lokal yang seharusnya mereka hormati. Benar, Mbah, kalau kami pulang berenam, kami malah panik. Nanti yang satu lagi itu bukan teman, tapi genderuwo yang minta mie instan. Kami tidak mau berbagi persediaan. Mbah Karto tidak tersenyum sedikit pun. Ia hanya menggeleng pelan, matanya yang terlihat letih kini terpaku pada Lia. Lia, yang sejak tadi hanya diam dan mengamati, tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat aneh. Udara di sekitarnya terasa menipis, dan dingin yang tak wajar merayap dari bagian belakang lehernya. Dinginnya bukan karena suhu pagi hari. Ia 100% yakin ada sepasang mata tak terlihat sedang mengawasi mereka dari balik atap pos. Mata itu terasa dingin, lapar, dan sangat kuno, seolah datang dari zaman yang sangat lampau. Bulu kuduk Lia berdiri, dan ia tanpa sadar meremas lengan Risa. Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah sambutan yang tidak menyenangkan. Jaga mulutmu, Nak Dani. Di atas sana, omonganmu bisa jadi persembahan yang mahal. Dan jangan pernah mendirikan tenda di Sabana Segoro Banjaran menjelang gelap. Di sana, pasar setan akan menunggu barang dagangan barunya. Ulang Mbah Karto dengan penekanan yang menusuk. Risa tidak tahan lagi dengan suasana yang semakin tegang. Ia segera menarik Lia menjauh. Ayo jalan. Kita sudah buang terlalu banyak waktu. Sudah cukup dramanya. Mereka mulai melangkah. Namun, Lia menoleh sekali lagi ke belakang, melihat Mbah Karto berdiri tegak, memandang mereka dengan tatapan iba. Tapi kali ini, Lia melihat bayangan hitam yang jauh lebih tinggi dari tubuh Mbah Karto berdiri persis di belakang pria tua itu. Bayangan itu melambai pelan, seperti sedang mengucapkan selamat datang ke sebuah tempat yang mengerikan. Lia bergegas menyusul teman-temannya, jantungnya berdetak kencang, merasa bahwa mereka baru saja memasuki sebuah perjanjian yang diam-diam telah disetujui tanpa sepengetahuan mereka. Keangkuhan Dani dan Risa telah membuka pintu bagi entitas lain. Di dalam ranselnya, Lia merasakan beban ganjil itu,
beban dari jumlah 5 yang mereka bawa. Perjalanan dari pos pendaftaran menuju titik istirahat pertama terasa lebih berat daripada yang mereka perkirakan. Beban fisik bercampur dengan beban psikologis yang ditinggalkan oleh tatapan Mbah Karto. Risa menjadi lebih pendiam, fokus pada setiap langkah, seolah berusaha membuktikan bahwa logikanya lebih kuat daripada mitos. Dani berusaha keras mengembalikan suasana ceria, tetapi leluconnya kini terdengar hambar dan dipaksakan. Tawa yang keluar dari Bima dan Arif pun terasa sumbang, seperti bunyi kaleng kosong yang dilempar. Arif, si bungsu, mulai menunjukkan kelemahan. Ia terus-menerus mengeluh, meminta istirahat, dan kakinya tampak tak sinkron dengan medan yang menanjak curam. Ia menjadi beban yang nyata. Sumpah, sumbing ini punya gravitasi sendiri atau gimana? Tanjakannya jahat banget, keluh Arif, menyeka keringat dingin di dahinya. Aku yakin carrierku isinya batu semua, bukan cuma logistik. Makanya jangan bawa 10 bungkus mie instan dan alat pancing. Rif, timpal Bima santai. Bima adalah satu-satunya yang masih terlihat bugar. Bahunya yang lebar mampu menopang beban tanpa kesulitan berarti. Ia mencoba menjaga ritme, menyadari bahwa jika ada satu saja yang ambruk, perjalanan mereka akan terhenti. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di pos 2. Tempat itu gelap, dikelilingi vegetasi rapat dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari sore. Risa merasa tempat ini terlalu sunyi, jauh berbeda dari bayangannya tentang jalur pendakian yang biasa ramai oleh pendaki lain. Keheningan itu mencekam, seolah hutan ini tidak ingin ada suara manusia. Demi mencari ketenangan dan air bersih, Risa mengambil keputusan yang sekali lagi mengabaikan akal sehat. Ia mengarahkan rombongan untuk mengambil jalur kecil ke samping, mengarah ke area yang tampak lebih terpencil, jauh dari jalur utama. Kita camp sedikit tersembunyi. Di sana airnya lebih bersih dan kita bisa dapat privasi. Tidak ada yang akan ganggu kita, kata Risa. Suaranya sedikit mengandung perintah daripada ajakan. Lia merasakan kegelisahan. Semakin mereka menjauhi jalur utama, semakin dingin dan berat udara yang ia hirup. Ia merasakan tarikan aneh dari pepohonan, seolah mereka sedang ditarik masuk ke dalam perut gunung. Saat mengikuti Risa, kecerobohan Arif kembali berulah. Ia terpleset pada akar pohon yang tersembunyi di bawah lapisan daun basah. Tubuhnya menggelinding sedikit ke sisi lereng. Bima dan Dani segera menolongnya. Carrier Arif jatuh terguling, mengeluarkan beberapa bungkus makanan instan. Gila, Rif, hati-hati dong. Jalurnya licin. Jangan sampai kita kena masalah di sini, tegur Bima sambil menarik lengan Arif hingga berdiri. Rasa frustrasi mulai mewarnai nadanya. Saat Bima hendak berdiri tegak, matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Tepat di bawah tempat Arif terjatuh, tersembunyi di balik lumut dan tanah gembur, ada sebuah batu besar yang tidak wajar. Batu itu bukan sekadar batu alam biasa. Permukaannya diukir dengan simbol-simbol aneh, menyerupai lingkaran dengan garis-garis patah yang berulang. Anehnya lagi, di tengah simbol itu, terdapat noda hitam pekat yang terlihat seperti bekas darah kering, meskipun noda itu sudah lama mengering. Simbol itu terasa panas di mata Bima, memancarkan aura kegelapan yang kental. Riz, Dani, Lia, lihat ini, panggil Bima, menahan napas. Ia tidak lagi peduli pada rasa frustrasinya terhadap Arif, perhatiannya teralih sepenuhnya. Risa mendekat. Ekspresinya yang selalu sinis dan logis kini berubah tegang. Apa ini? Tanda orang iseng? Vandalisme? Bukan. Ini tanda ritual, ujar Lia, yang baru mendekat dengan wajah pucat, suaranya hampir tidak terdengar. Mata sensitifnya melihat lebih dari sekadar ukiran. Ia merasakan energi yang terperangkap di sana. Aku pernah lihat simbol begini di buku-buku kuno. Rasanya seperti, ini adalah tempat persembahan yang aktif. Dani, yang biasanya siap dengan komentar konyol, kali ini dia membisu. Mereka berlima menatap simbol di batu itu, di mana Arif hampir jatuh. Suara desiran angin di atas mereka kini terdengar seperti bisikan berantai, memanggil dalam bahasa yang tak mereka pahami. Arif, yang masih syok karena jatuh, hanya bisa meremas tangannya. Ia tidak tahu, kecerobohannya itu justru membawanya ke sebuah gerbang gelap di Gunung Sumbing. Risa dengan cepat menutupi batu itu dengan tanah dan daun kering, seolah dengan menutupinya, masalah akan selesai. Sudah, kita tidak lihat apa-apa.
Jangan ada yang membahas ini lagi. Cepat pasang tenda. Kita tidak akan bermalam di dekat batu persembahan ini. Ketakutan Risa mulai mengalahkan keangkuhannya, tetapi ia menyalurkannya menjadi perintah. Mereka bergerak lebih cepat. Namun bayangan simbol yang dipenuhi noda hitam itu telah tertanam kuat di pikiran Bima dan Lia. Mereka merasa, sejak saat itu, mereka bukan lagi pendaki biasa, melainkan mangsa yang sedang diawasi, yang tanpa sadar telah melewati batas terlarang. Malam pertama mereka di ketinggian, jauh dari jalur pendakian utama, menyelimuti rombongan dengan keheningan yang mencekam. Mereka mendirikan 2 tenda, satu untuk Risa dan Lia, satu lagi untuk Bima, Dani, dan Arif. Suasana makan malam terasa hambar. Dani tidak lagi mengeluarkan leluconnya, yang terdengar hanya suara kunyahan yang dipaksakan. Mereka semua merasakan beban dari simbol aneh di batu dan peringatan keras Mbah Karto. Kurasa itu hanya goresan batu biasa, teman-teman. Kita terlalu lelah, makanya pikiran kita jadi aneh, ujar Risa, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain. Ia berusaha keras menepis kecemasan yang perlahan merayapi hati logisnya. Aku nggak yakin, Riz. Tadi aku lihat dari pantulan senter, bentuknya terlalu rapi untuk sekadar goresan alami. Dan noda hitam itu. Bima menghentikan kalimatnya, matanya memandang kosong ke arah api unggun yang mulai meredup, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih pekat. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak mereka undang. Lia, yang sejak awal paling sensitif, kini menyelimuti dirinya lebih rapat di dalam sleeping bag. Ia merasa dingin yang berbeda, bukan dinginnya suhu udara pegunungan. Ini adalah dinginnya kehadiran, dingin yang menyerap kehangatan tubuh dan jiwa. Sekitar pukul 1 dini hari, saat semua terlelap, Lia terbangun. Ia tidak tahu pasti apa yang membangunkannya. Jantungnya berdebar kencang, seolah diperingatkan oleh bahaya yang tak terlihat. Ia memaksakan matanya menatap langit-langit tenda yang gelap. Tiba-tiba, ia mendengarnya. Bukan suara angin yang mendesis di antara pepohonan, bukan suara binatang hutan yang mencari makan, melainkan alunan gamelan yang sangat lirih dan mendayu-dayu. Bunyinya datang dari arah hutan di atas mereka, dari tempat yang lebih tinggi di gunung. Iramanya pelan, repetitif, dan sangat mengundang, seolah memanggil pendengar untuk mendekat. Lia perlahan mengguncang Risa, yang tidur di sebelahnya. "Riz, bangun, dengar nggak?" bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Risa menggeliat, setengah sadar. "Dengar apa, Li?" "Cuma angin, mungkin." "Gamelan, Riz. Ada gamelan di atas sana." Suaranya seperti musik pengiring sebuah ritual. Bisik Lia lagi, tangannya mencengkeram lengan Risa. Risa memaksa dirinya bangun, berusaha menangkap suara. Ia hanya mendengar desau angin dan gemerisik daun yang biasa. "Kamu halusinasi, Li. Mungkin efek lelah atau kedinginan. Coba tarik napas dalam-dalam. Tidur lagi, ini masih malam sekali." Lia menggeleng. Ia tahu Risa salah. Gamelan itu nyata, dan semakin lama ia mendengarnya, semakin ia merasa irama itu memanggil namanya, berusaha menariknya keluar dari tenda. Rasa penasaran bercampur ketakutan murni. Ia memutuskan untuk mengintip. Ia membuka resleting tenda sedikit, menciptakan celah kecil, lalu mengarahkan senter mungilnya ke arah sumber suara. Cahaya senter menembus kegelapan, tetapi hanya menerangi pepohonan rapat. Lia hendak menutup resleting, menganggapnya hanya imajinasi semata, namun pandangannya terpaku pada satu titik. Berdiri di antara 2 pohon beringin tua yang jauh lebih besar dari yang lain, sesosok bayangan tinggi kurus dengan postur bungkuk terlihat samar-samar. Sosok itu mengenakan pakaian yang terlihat lusuh seperti kain karung. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam remang-remang, tetapi Lia melihat dengan pasti bahwa tangan bungkuknya sedang menggenggam sebuah buku lusuh atau gulungan kain. Sosok itu diam, hanya berdiri mematung, seolah-olah baru saja menyelesaikan tugasnya menyambut para tamu yang tak diundang. Itu adalah Mbah Nira, sosok hantu penyesat yang sering diceritakan dalam legenda pendakian Sumbing. Lia tidak bisa bergerak. Matanya terpaku. Gamelan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menggantikan alunan musik terasa berkali-kali lipat lebih menakutkan. Tiba-tiba, Mbah Nira perlahan mengangkat wajahnya. Meskipun jaraknya jauh, Lia bisa merasakan tatapan mata merah menyala yang mengarah lurus ke tendanya,
menusuk langsung ke jiwanya. Senyum di wajah sosok itu sangat lebar, memamerkan gusi hitam dan gigi yang tidak rata, seperti seringai predator. Ketakutan murni meledak dalam dada Lia. Ia menjerit tertahan, dengan cepat menarik resleting tenda hingga tertutup rapat. Jeritan kecil itu cukup membangunkan Bima dan Dani di tenda sebelah. "Ada apa?" tanya Bima panik dari balik terpal. Lia gemetar hebat di dalam pelukan Risa. "Ada nenek-nenek bungkuk di luar. Dia lihat kita. Dia punya mata merah." Semua menyalakan senter. Bima bergegas keluar, memeriksa sekeliling tenda. Hutan kembali sunyi, hanya suara angin dingin yang berembus. "Kosong, Li. Tidak ada siapa-siapa. Cuma pohon dan kabut. Mungkin kamu mimpi buruk karena terlalu lelah," kata Bima setelah kembali, berusaha terdengar logis. Lia menggeleng. Ia tahu itu bukan mimpi. Ia hanya tahu, sejak saat itu, mereka bukan lagi pihak yang mencari puncak, melainkan pihak yang dicari oleh penghuni Sumbing. Perjalanan mereka telah menjadi sebuah ritual yang baru saja dimulai, dan mereka adalah persembahan yang sedang dinilai. Pagi kedua terasa lebih berat dari yang pertama. Matahari terbit gagal membawa kehangatan, yang ada hanya kabut tebal dan dingin yang enggan pergi. Lia masih trauma, memilih diam dan menyembunyikan wajahnya di balik kupluk. Risa, meskipun mencoba terlihat kuat, gagal meyakinkan yang lain bahwa gamelan dan sosok bungkuk semalam hanyalah ilusi. Perjalanan mereka kini dipenuhi kecurigaan dan rasa takut yang terpendam. Setelah membongkar tenda dan memaksakan diri sarapan, mereka kembali melanjutkan pendakian. Medan semakin menanjak, memasuki vegetasi yang lebih terbuka. Tujuan Risa adalah Sabana Segoro Banjaran, sebuah dataran luas yang konon menawarkan pemandangan terbaik sebelum mencapai punggungan puncak. "Kita harus mencapai Sabana sebelum jam 3 sore. Kita istirahat panjang di sana, masak yang enak, dan baru summit atak besok pagi," putus Risa, mencoba mengendalikan situasi melalui perencanaan ketat. Bima, yang biasanya patuh, kini mengangkat suara. "Riz, Mbah Karto bilang jangan camp di Sabana Segoro Banjaran. Dia bilang itu tempat terlarang, apalagi menjelang gelap." "Bima, kita tidak punya pilihan lain. Logistik kita cukup berat, dan Arif sudah mulai kelelahan lagi. Sabana itu tempat paling datar dan ideal untuk memulihkan energi," jawab Risa. Nada suaranya mulai meninggi, menunjukkan frustrasi. "Aku tidak mau percaya tahayul yang hanya akan memperlambat kita." Dani mencoba menengahi, tetapi kecemasannya sudah terlihat jelas. Ia kehilangan semangat bercanda. Bahkan Arif, si tukang mengeluh, kini diam saja. Langkah kakinya menjadi gontai dan matanya sering menoleh ke belakang, seolah takut ada yang mengejar. Waktu bergerak cepat, dan cuaca berubah drastis. Sekitar pukul 2 siang, saat mereka seharusnya masih dalam perjalanan, mereka mendapati diri mereka telah tiba. Sabana Segoro Banjaran terhampar di hadapan mereka. Pemandangannya memang indah, tetapi keindahan itu terasa menyesatkan. Padang rumput luas itu diselimuti lapisan kabut tipis yang bergerak lambat, memberikan kesan seperti permukaan lautan yang tenang, sesuai dengan namanya, Segoro, lautan. Namun, hawa di sana sangat berbeda. Dingin yang mereka rasakan sejak awal pendakian kini berubah menjadi dingin yang beku, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada kicauan burung, tidak ada suara angin yang berdesir normal. Yang ada hanyalah keheningan absolut yang memekakan telinga. "Indah tapi aneh," bisik Lia, kedua tangannya menggosok-gosok lengan. Saat mereka melangkah masuk ke tengah sabana, kabut yang tadinya tipis tiba-tiba menebal, turun drastis secepat air hujan. Dalam hitungan menit, jarak pandang mereka berkurang drastis, hanya menyisakan jarak sekitar 5 meter. Seolah-olah mereka telah ditarik masuk ke dalam mangkuk raksasa berisi uap dingin. Lia terbatuk. "Bau apa ini?" Mereka semua menciumnya. Aromanya sangat kuat dan tidak wajar untuk sebuah gunung. Itu adalah kombinasi aneh antara bau dupa yang sangat pekat dan bau anyir darah yang samar namun menusuk hidung. Aroma itu terasa sangat kuno, berat, dan mencekik. "Bau apa itu, Riz?" tanya Arif. Suaranya terdengar sangat kecil di tengah kabut. Risa mengeluarkan kompas, tetapi jarumnya berputar-putar liar, tidak bisa menentukan arah. "Kita cepat pasang tenda sekarang. Jangan biarkan kabut ini memisahkan kita," perintahnya. Suaranya sudah tidak setegas tadi.
Saat Bima mulai menurunkan karirnya, matanya tanpa sengaja menatap ke bawah kakinya. Tanah yang mereka pijak terlihat hitam, bukan karena basah, tetapi seperti jelaga yang sudah lama menumpuk. Dan di sekeliling mereka, ia melihat gundukan batu-batu yang tersusun tidak beraturan, seperti bekas-bekas lapak atau meja jualan. Dani tiba-tiba berbisik, matanya membelalak ketakutan. Ia menunjuk ke sebuah batu besar di kejauhan yang samar-samar terlihat. Pasar. Mbah Karto bilang, pasar setan. Kepanikan mulai menyeruak. Mereka tidak hanya tiba terlalu cepat di tempat terlarang, mereka tiba tepat saat tempat itu aktif. Malam belum datang, tetapi kegelapan sudah memeluk mereka, membawa serta bau ritual dan keheningan yang siap dipecahkan oleh suara-suara yang mengerikan. Mereka mendirikan tenda dengan tergesa-gesa, menyadari bahwa setiap desahan angin yang melewati telinga mereka kini mungkin adalah bisikan yang menawar nyawa mereka. Mereka telah melintasi batas, dan kini mereka berada tepat di tengah-tengah dagangan iblis. Malam itu datang secepat kematian. Di sabana Segoro Banjaran, tidak ada sunset yang indah, hanya kabut tebal yang menyerap semua cahaya dan suara. Mereka berlima meringkuk di dalam dua tenda, berusaha mencari kehangatan yang tak kunjung datang. Dinginnya bukan hanya soal suhu, melainkan rasa takut yang beku, menjalar dari kaki hingga ke ubun-ubun. Risa, Bima, dan Dani bergantian berjaga, tetapi ketegangan di antara mereka sudah sangat akut. Risa berbaring gelisah. Setiap ia mencoba memejamkan mata, ia teringat wajah keras Mbah Karto dan bau anyir darah yang menusuk hidung mereka saat maghrib tadi. Ia menyesali keangkuhannya yang memaksa mereka camp di tempat terlarang ini, demi pemandangan yang kini tak terlihat. Sekitar pukul 2 dini hari, saat keheningan seharusnya mencapai puncaknya, Bima terbangun. Ia tidak mendengar suara apapun, tetapi tenda mereka terasa bergetar hebat. Getaran itu tidak seperti gempa bumi, lebih mirip hentakan kaki raksasa yang diinjakan berulang kali ke tanah. Ia menahan napas, khawatir jika ia bergerak, getaran itu akan berhenti dan ia akan dianggap berhalusinasi. Namun, getaran itu nyata, dan semakin lama, semakin kuat. Dengan hati-hati, Bima membuka resleting tenda sedikit, menciptakan celah kecil seukuran ibu jari. Matanya menyipit, berusaha menembus kabut yang masih sangat pekat. Apa yang ia lihat membuat darahnya mengalir dingin. Sabana yang tadi malam sunyi senyap, kini penuh keramaian. Kabut tebal seolah menjadi tirai yang memisahkan dunia mereka dari dunia lain, dan kini tirai itu terbuka. Ribuan siluet hitam bergerak cepat di tengah sabana, membentuk kerumunan pasar yang sangat ramai. Ada tawa melengking yang bukan tawa manusia, ada suara tawar-menawar dalam bahasa yang tak ia pahami, dan yang paling mengerikan, ada alunan gamelan yang persis seperti yang didengar Lia semalam, kini terdengar lebih jelas, mengiringi hiruk-pikuk transaksi gaib. Itu adalah pasar setan yang legendaris, kini terbuka di hadapan mata kepalanya sendiri. Bima terperangah. Ia melihat sosok-sosok kurus kering mengangkut barang dagangan yang ia yakini bukanlah bahan makanan, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aroma dupa dan anyir darah yang mereka cium sore tadi kini terasa 10 kali lebih tajam, menusuk paru-paru. Lalu, di tengah keramaian itu, Bima melihat sosok yang paling menakutkan, sosok yang menjadi pusat dari segala aktivitas gelap itu. Berdiri di atas sebuah watu kotak besar, yang ia yakini adalah batu yang dilihat Dani sore tadi, duduk seorang pria tinggi besar berkulit legam dan bermata merah menyala. Pria itu mengenakan pakaian seperti bangsawan kuno yang sudah usang, dikelilingi oleh sesosok budak-budak gaib yang menyerupai mayat berjalan, melayani setiap kebutuhannya. Sosok itu bukan sekadar penunggu biasa. Itu adalah Raja Iblis yang menguasai Sumbing, yang telah membuka pasarnya untuk menyambut barang baru. Seketika itu juga, Raja Iblis mengangkat kepalanya. Pandangan mata merahnya yang menyala dan bersemangat langsung mengarah ke tenda Bima, tepat ke celah resleting kecil tempat Bima mengintip. Tatapan itu mengikat Bima. Ia merasakan sensasi yang mengerikan, seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya melalui matanya sendiri. Ia lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, bahkan tidak bisa menutup resleting. Raja Iblis menyeringai lebar, senyum penuh kemenangan dan kelaparan. Bima merasakan udara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh tekanan yang mencekik. Ia mencoba berteriak, meminta bantuan Risa dan Dani, tetapi yang keluar hanyalah jeritan tertahan yang langsung teredam oleh hiruk-pikuk pasar setan. Saat Risa dan Dani terbangun oleh getaran dan suara napas Bima yang tercekik, mereka segera menyalakan senter. Namun,
Yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Bima sudah menghilang. Sleeping bag-nya terlipat rapi di sudut tenda, tetapi tubuhnya lenyap. Resleting tenda terbuka sedikit, dan di luar tenda, mereka hanya menemukan sepasang sepatu boot Bima yang tersusun rapi, dan seutas tali sepatu yang terputus di tengahnya. Tumbal pertama telah diambil. Risa menjerit histeris, menyadari bahwa Mbah Karto benar, dan keangkuhannya telah membawa mereka pada malapetaka yang tidak bisa diperbaiki. Malam di Segoro Banjaran baru saja dimulai, dan kini mereka tinggal berempat. Pagi hari tidak membawa lega. Matahari muncul, tetapi cahayanya terasa palsu, seolah disaring oleh kabut keputusasaan. Mereka kini tinggal berempat, Risa, Dani, Lia, dan Arif. Hilangnya Bima tanpa jejak membuat Risa, sang pemimpin, jatuh ke dalam lubang panik dan rasa bersalah yang tak terkendali. Dani, yang semalam masih berusaha melucu, kini pucat pasi, hanya bisa duduk diam sambil memeluk lututnya. Kita harus turun. Sekarang juga. Putus Risa, suaranya parau, air mata sudah kering di pipinya. Ia buru-buru merapikan sisa barang, gerakannya kasar dan tergesa-gesa. Ini bukan lagi soal mitos. Bima hilang karena kebodohanku. Lia dan Arif hanya mengangguk, terlalu takut untuk bicara. Mereka membongkar tenda secepat mungkin, melemparkan barang-barang ke dalam carrier dengan asal-asalan. Mereka tidak peduli lagi pada logistik. Yang mereka inginkan hanyalah lari dari sabana Segoro Banjaran yang terkutuk itu. Mereka mulai berjalan, mengikuti jejak kaki yang mereka yakini adalah jalur kedatangan mereka. Risa berjalan paling depan, memegang kompas yang jarumnya masih berputar-putar tak tentu arah. Mereka berjalan dalam diam yang dipecahkan hanya oleh suara napas yang terengah-engah dan gesekan sepatu di atas tanah. Kabut perlahan menipis, memberi mereka harapan palsu. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka merasa sudah jauh meninggalkan sabana. Mereka mulai memasuki area vegetasi yang lebih rapat, ditandai dengan banyak pohon perdu dan akar yang melintang. Seharusnya kita sudah sampai di jalur utama, Riz, kata Dani, suaranya bergetar. Ia berusaha mengenali pohon besar di depannya. Risa mengangguk setuju. Ia harusnya sudah melihat plang penanda jalur atau minimal jejak pendaki lain. Tetapi yang ia lihat hanya hutan yang sama, berulang, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Coba cek, Bima, pinta Risa. Ia lupa, Bima sudah tiada. Ia segera meralat. Dani, tolong cek GPS di ponselmu. Kita sudah melewati batas aman. Dani mengeluarkan ponselnya. Sinyal nihil, tetapi aplikasi peta offline seharusnya bekerja. Ia memicingkan mata, menatap peta dengan bingung. Riz, ini aneh. Menurut GPS, kita bergerak memutar. Kita seharusnya sudah di batas hutan, tapi kenapa kita kembali ke sini? Risa mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Peta menunjukkan garis pergerakan mereka dalam pola lingkaran yang tidak sempurna. Setiap langkah maju, seolah membawa mereka kembali ke titik awal. Lia, yang selalu berjalan paling belakang, tiba-tiba menjerit kecil dan menunjuk ke tanah. Lihat! Di tanah berlumpur bekas embun, terpampang jelas 4 pasang jejak kaki mereka sendiri, mengarah ke depan. Tetapi di samping jejak itu, 5 meter di depan, muncul lagi jejak kaki yang sama, seolah mereka baru saja berbalik dan menginjak tempat yang sama. Kita sudah melewati ini. Bisik Arif, matanya dipenuhi teror. Ia mengenali pola lumpur di sepatu Bima yang pernah ia lihat tadi malam. Jejak ini jejak kita saat baru masuk sabana kemarin. Kenyataan pahit menghantam mereka. Mereka telah tersesat dalam pusaran gaib. Mereka tidak lagi berada di jalur fisik Gunung Sumbing, melainkan di dalam dimensi yang dikendalikan oleh entitas yang telah mengambil Bima. Setiap usaha mereka untuk turun hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan untuk membuang waktu dan energi. Risa menjatuhkan tasnya. Frustrasi berubah menjadi histeria. Tidak, ini tidak mungkin. Aku mengikuti jalur yang benar. Saat Risa berteriak, udara di sekitar mereka bergetar. Kabut, yang sempat menipis, kini kembali menebal dengan sangat cepat, jauh lebih padat dari sebelumnya. Dari dalam kabut itu, terdengar suara tawa cekikikan yang tipis dan melengking, bukan tawa Dani, melainkan tawa dingin yang tak berwujud, seolah mengolok-olok kebodohan mereka. Lia menutup telinganya. Air matanya mengalir deras. Mereka bermain-main dengan kita.
Mereka tidak mau kita pergi. Mereka berusaha melanjutkan jalan, kali ini memilih arah yang berlawanan dari GPS. Mereka berjalan cepat, hampir berlari, dalam keheningan yang dipenuhi ketakutan. Mereka berjalan terus, tanpa henti, melewati akar-akar dan pohon-pohon yang terasa semakin menyeramkan. Setelah waktu yang terasa tak berujung, Dani melihat celah di antara pepohonan. Itu, ada celah. Ayo cepat, serunya. Mereka bergegas menuju celah tersebut. Tetapi ketika Dani melewatinya, ia langsung membeku. Di hadapannya, terhampar kembali sabana Segoro Banjaran. Watu kotak yang gelap itu berdiri tegak di tengahnya, seolah menanti mereka. Mereka kembali ke tempat Bima hilang. Raja Iblis belum selesai dengan 5 tumbalnya. Mereka hanya berjarak 50 meter dari lokasi perkemahan terkutuk mereka semalam. Dani menjatuhkan diri ke tanah, menyadari bahwa tak ada pelarian dari tempat yang telah memilih mereka sebagai mangsa. Malam akan segera tiba, dan kali ini, entitas itu tidak akan menunggu hingga pukul 2 dini hari. Kenyataan bahwa mereka kembali ke sabana Segoro Banjaran menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Mereka berempat, Risa, Dani, Lia, dan Arif, terpaksa mendirikan kamp darurat lagi, tepat di tempat terkutuk itu. Mereka tidak lagi menggunakan tenda, hanya membentangkan terpal di bawah gundukan bebatuan yang mereka yakini adalah sisa-sisa pasar setan. Tak ada yang berani berbicara tentang Bima. Nama itu terasa seperti mantra yang bisa memanggil kembali kengerian semalam. Hari mulai gelap dengan cepat. Kabut tebal turun lagi, kali ini membawa hawa dingin yang jauh lebih pekat, seolah membekukan udara di sekitar mereka. Mereka berbagi satu senter kecil yang diletakkan di tengah, menciptakan lingkaran cahaya rapuh yang melawan kegelapan tak terbatas. Risa menangis dalam diam, rasa bersalahnya semakin besar. Keangkuhannya telah membawa mereka ke sini. Dani, si humoris, kini hanya bisa mengepalkan tangan, amarahnya bercampur ketakutan. Sekitar pukul 8 malam, suara gemerisik daun yang tidak wajar terdengar mendekat. Bukan suara angin, melainkan suara langkah kaki yang pelan, diseret, dan semakin jelas menuju ke arah mereka. Mereka berempat menahan napas, mata mereka terpaku pada batas lingkaran cahaya senter. Dari dalam kabut, perlahan-lahan muncul sosok Mbah Nira. Sosok nenek bungkuk itu terlihat jelas sekarang. Pakaiannya lusuh dan kotor, kulitnya pucat kehijauan, dan di tangannya, ia memegang sebuah buku tebal yang terlihat seperti kulit binatang. Mata merahnya yang menakutkan, persis seperti yang dilihat Lia, kini menatap mereka dengan seringai tanpa emosi, sebuah pemandangan yang membuat perut Dani terasa mual. Mbah Nira berjalan mengitari mereka dengan langkah sangat pelan. Aroma anyir dan bau tanah basah mengikutinya. Kalian kembali, bisik Mbah Nira, suaranya serak dan kering, seperti bisikan angin di gua. Tuan Raja tahu kalian akan kembali. Tak ada jalan keluar dari janji yang sudah dibuat. Janji apa? Tanya Risa, suaranya bergetar hebat. Kami tidak pernah membuat janji dengan siapapun. Mbah Nira tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga. Pendakian ganjil di sabana Segoro Banjaran. Kalian telah memilih jalan yang disukai. 1 sudah dibayar. 2 lagi malam ini, mungkin. Tuan Raja butuh pelayan baru untuk pasarnya. Dani, yang sudah mencapai batas kesabarannya, tiba-tiba berdiri. Amarahnya mengalahkan rasa takut. Diam, nenek tua sialan. Kembalikan Bima. Kau hanya hantu konyol yang mencoba menakut-nakuti kami. Lia berusaha menarik Dani mundur, tetapi sudah terlambat. Mbah Nira menghentikan langkahnya, tepat di hadapan Dani. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah yang mengerikan. Kau menghina tuanku? Kau menghina jalan kami? Mulutmu terlalu lancang untuk tempat suci ini, Nak Dani. Tiba-tiba, buku lusuh di tangan Mbah Nira terbuka sendiri. Halaman-halamannya yang kotor terlihat dipenuhi goresan yang terlihat seperti tulisan kuno yang penuh amarah. Seketika, udara di sekitar Dani menjadi padat. Dani tercekik, tangannya mencengkeram lehernya sendiri, matanya melotot. Ia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Mulut yang lancang harus jadi persembahan pertama, desis Mbah Nira, mengangkat tangannya yang keriput. Risa, Lia, dan Arif hanya bisa menjerit ngeri. Mereka melihat seutas tali tak kasat mata melilit leher dan tubuh Dani.
Kekuatan tak terlihat itu menarik Dani dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap, Dani ditarik paksa ke dalam kegelapan di balik lingkaran cahaya senter, diseret menuju watu kotak. Hanya terdengar suara teriakan Dani yang tercekat, suara gesekan kain di tanah, dan kemudian, keheningan total. Tumbal kedua telah diambil. Risa, Lia, dan Arif meringkuk bersama. Mereka kini tinggal 3 orang. Mereka tahu, Dani telah menjadi korban karena keangkuhannya yang berlebihan. Mereka duduk dalam kegelapan, air mata bercampur lumpur, sambil menunggu giliran mereka, menyadari bahwa mereka kini adalah 3 persembahan yang tersisa. Mbah Nira sudah hilang, tetapi kehadirannya terasa lebih nyata, berbisik di telinga mereka bahwa perburuan belum selesai. Malam itu, di Sabana Segoro Banjaran, adalah malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidup mereka, menanti siapa di antara mereka yang akan menjadi tumbal berikutnya. Jeritan Dani telah lama mereda, tetapi gaungnya masih terasa di keheningan Sabana Segoro Banjaran. Tersisa 3 dari rombongan awal, Risa, Lia, dan Arif. Mereka saling berpelukan erat, tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi karena teror yang baru saja merenggut Dani. Risa menangis tanpa suara, memarahi dirinya sendiri atas setiap keputusan bodoh yang telah mereka ambil. Arif sudah hampir pingsan, matanya kosong menatap kabut. Lia, yang selalu paling peka, kini menjadi yang paling tenang. Anehnya, setelah melihat kengerian itu, rasa takutnya berubah menjadi kepasrahan dan kesadaran yang dingin. Ia tahu mereka tidak bisa lari. Mereka adalah mangsa yang terperangkap. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11 malam, Lia merasakan getaran tanah yang berbeda. Bukan hentakan kaki raksasa seperti yang dirasakan Bima, melainkan getaran yang lebih halus, seperti prosesi yang bergerak perlahan. Lia mengangkat kepalanya, matanya terpaku pada arah watu kotak di tengah sabana. Kabut di sekitar batu itu tiba-tiba menipis, seolah didorong oleh kehadiran yang sangat kuat. Di sana, di atas watu kotak, ia melihatnya. Raja Iblis duduk diam, kini terlihat lebih jelas. Sosoknya besar dan hitam, matanya memancarkan api samar. Dan di hadapannya, ada barisan yang berjalan. Lia mencengkeram lengan Risa dan Arif. "Jangan lihat. Jangan lihat ke sana," bisiknya, tetapi suaranya penuh tekanan. Namun, sudah terlambat. Risa dan Arif ikut menoleh, dan pemandangan yang mereka lihat jauh lebih mengerikan daripada hilangnya Dani. Berjalan menuju Raja Iblis, ada barisan budak. Mereka mengenakan pakaian lusuh seperti karung, tubuh mereka pucat pasi, dan mata mereka benar-benar kosong, tanpa jiwa. Lia melihat 2 sosok yang ia kenal di barisan itu. Yang pertama adalah Bima, berjalan kaku dengan rantai tipis di pergelangan tangannya, wajahnya beku dalam ekspresi kesakitan abadi. Yang kedua adalah Dani, yang baru saja hilang, kini juga berjalan seperti mayat hidup, langkahnya terseret. Bima dan Dani yang telah menjadi budak iblis, kini berdiri, menatap dingin ke arah 3 teman mereka yang tersisa. "Ikutlah bersama kami, hangat di sini," bisik Bima dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu serak dan bergaung, seolah berasal dari dasar kawah. "Kami melayani raja, tak ada lagi dingin. Kalian akan genap," sambung Dani, senyumnya mengerikan, menunjukkan barisan gigi yang menghitam. Risa menjerit histeris, menyadari bahwa temannya tidak mati, melainkan diubah menjadi budak abadi untuk melayani Raja Iblis. Kengerian itu jauh melampaui kematian. Arif memuntahkan isi perutnya di tempat, mentalnya hancur. Saat Raja Iblis menyeringai lebar, sebuah tarikan kuat terasa pada kaki Lia. Ia terpeleset, jatuh terpisah dari Risa dan Arif. Tiba-tiba, ia melihat Mbah Nira berdiri di sampingnya, memegang buku lusuh itu lagi, bersiap membuka halaman lain. "Giliranmu, anak perempuan PK," desis Mbah Nira. Lia memandang Risa dan Arif yang berteriak putus asa. Ia tahu, jika mereka terus melawan, mereka akan berakhir seperti Bima dan Dani, menjadi budak tanpa jiwa. Ia melihat keangkeran Gunung Sumbing, dan ia sadar bahwa perlawanan tidak ada gunanya. Hanya ada pengorbanan. Lia bangkit. Ia melepaskan tangan Mbah Nira dan berjalan maju 3 langkah, menuju watu kotak. "Tunggu!" teriak Lia. Suaranya mengejutkan. Ia berbicara langsung kepada Raja Iblis yang duduk di atas batu. "Ambillah aku." Risa dan Arif terdiam. Mbah Nira membeku. "Aku,
Aku menawarkan diriku. Aku akan menjadi tumbal ketiga yang kau inginkan malam ini, Tuan Raja. Aku akan menggenapkan 3 yang hilang. Tapi biarkan mereka hidup. Biarkan 2 teman yang tersisa ini pergi. Jangan sentuh mereka lagi. Pinta Lia, suaranya kini tegas, dipenuhi resolusi. Raja Iblis menyipitkan mata merahnya, menimbang-nimbang tawaran itu. Kemudian, seringainya muncul kembali, lebih lebar dan lebih puas dari sebelumnya. Ia mengangguk pelan. Pengorbanan yang manis. Ambil persembahan ini, Mbah Nira. Dan biarkan 2 yang tersisa ini pergi. Dalam hitungan detik, Mbah Nira mendekati Lia, menatapnya dengan rasa hormat yang aneh. Sebelum Risa sempat bergerak, Lia tersenyum, senyum sedih yang penuh ketenangan. Tubuhnya tiba-tiba dikelilingi kabut hitam yang berputar-putar. Saat kabut itu lenyap, Lia juga lenyap. Tumbal ketiga telah diambil, dan sebagai konsekuensinya, sosok Bima dan Dani yang menjadi budak iblis, serta Mbah Nira, menghilang dari sabana Segoro Banjaran. Risa dan Arif kini hanya berdua. Mereka dibiarkan hidup, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ingatan tentang pengorbanan Lia dan nasib 3 teman mereka yang kini menjadi budak abadi di kedalaman Gunung Sumbing. Mereka berdua terhuyung-huyung, menyadari bahwa janji Raja Iblis telah ditepati, untuk sementara. Pengorbanan Lia meninggalkan keheningan yang mematikan di sabana Segoro Banjaran. Risa dan Arif kini hanya berdua, ditinggalkan dengan rasa trauma yang tak terlukiskan. Janji Raja Iblis, untuk membiarkan mereka pergi, terdengar seperti kutukan yang kejam. Mereka melihat sendiri bagaimana 3 teman mereka diubah menjadi budak abadi, dan mereka tahu, hidup yang mereka miliki sekarang adalah hadiah berdarah dari pengorbanan Lia. Risa adalah orang pertama yang bergerak. Kepalanya terasa pusing, logikanya hancur, tetapi insting bertahan hidupnya kini mengambil alih. Ia mencengkeram lengan Arif, yang masih gemetar tak terkendali setelah muntah dan menyaksikan kengerian itu. Arif, bangun. Kita harus pergi. Sekarang, perintah Risa, suaranya serak. Ia tidak peduli lagi pada carrier atau barang-barang yang tersisa. Yang penting adalah lari dari sabana terkutuk ini sebelum Raja Iblis berubah pikiran. Mereka mulai berlari. Bukan lagi berjalan, tetapi lari kalang kabut di tengah kabut yang tersisa. Mereka memilih arah yang paling masuk akal, menjauhi watu kotak yang gelap, tempat jiwa teman-teman mereka kini terperangkap. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah tanah enggan melepaskan mereka. Setiap langkah adalah perjuangan melawan kelelahan fisik dan kehancuran mental. Risa, meskipun secara fisik lebih kuat, harus menyeret Arif yang kini bertingkah seperti anak kecil ketakutan, sering tersandung dan menangis tanpa suara. Cepat, Rif, jangan berhenti. Mereka bisa kembali. Desak Risa. Ia sendiri tahu bahwa mereka yang dimaksud adalah Bima, Dani, dan Lia, yang kini mungkin menjadi penjaga gerbang gaib di belakang mereka. Saat mereka berlari, kengerian tidak berhenti. Mereka dikejar oleh bisikan. Bukan suara penuh ancaman dari Mbah Nira, tetapi bisikan memohon dari arah belakang. Ris dingin, kenapa kau meninggalkanku? Itu adalah suara Bima. Terdengar lemah dan putus asa. Aku haus, di sini gelap. Ris, tolong aku. Itu suara Dani. Dan yang paling menyakitkan, jalani hidupmu. Ris, jangan kembali. Itu suara Lia, sebuah permohonan terakhir. Risa menutup telinganya dengan tangan kosong. Ia berlari lebih cepat. Ia tahu itu adalah ilusi pendengaran. Upaya terakhir entitas gunung untuk menarik mereka kembali ke dalam pusaran gaib. Ia tidak menoleh ke belakang, mengingat larangan keras Mbah Karto di awal pendakian. Mereka berlari tanpa henti selama waktu yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, Risa merasakan perubahan. Tanah di bawah kakinya terasa lebih padat, lebih kering. Bau anyir dan dupa yang pekat tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aroma tanah dan dedaunan normal yang segar. Mereka mencapai batas hutan yang rapat. Risa dan Arif terhuyung-huyung keluar dari pepohonan yang gelap. Di hadapan mereka, terhampar jalur pendakian yang nyata. Sebuah pelang kayu penunjuk arah dengan ukiran nama pos di atasnya berdiri tegak. Jejak kaki pendaki lain terlihat jelas di tanah, menembus kabut pagi. Cahaya matahari, yang sempat redup, kini mulai merambat masuk, membawa serta kehangatan yang sesungguhnya, bukan hangat yang dijanjikan oleh Raja Iblis. Mereka telah berhasil.
Mereka telah keluar dari dimensi sabana Segoro Banjaran. Risa menjatuhkan diri ke tanah. Ia melihat ke belakang, ke arah hutan yang baru saja mereka lewati. Hutan itu kini terlihat normal, biasa saja, tanpa ada aura gelap yang mencekam. Seolah-olah kengerian yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi buruk yang sangat nyata. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 7 pagi, mereka mendengar suara dari kejauhan. Itu adalah suara teriakan manusia, bukan lagi bisikan hantu. Di sana, ada 2 orang di jalur. Sebuah rombongan tim SAR dan beberapa pendaki lain yang sedang turun mendekat. Mereka melihat Risa dan Arif, yang terlihat seperti mayat hidup. Wajah mereka pucat, pakaian kotor, dan mata mereka dipenuhi trauma yang mendalam. Tim SAR segera memberikan pertolongan pertama, air, dan selimut. Mereka bertanya tentang 3 teman mereka yang lain. Risa hanya bisa menunjuk ke atas, ke arah gunung yang kini terlihat gagah dan indah, seolah-olah tidak ada rahasia mengerikan yang disembunyikan. Hilang di sabana. Hanya 2 kata itu yang mampu diucapkan Risa sebelum ia pingsan karena kelelahan dan guncangan psikologis. Arif tidak berbicara sama sekali. Ia hanya duduk diam, memegang erat botol minum yang diberikan tim SAR, tetapi tatapannya terus mengarah ke hutan yang mereka tinggalkan. Ia tahu, meskipun mereka selamat secara fisik, 3 jiwa mereka telah terperangkap di sana, dan Raja Iblis telah menepati janji untuk membiarkan 2 sisanya pergi. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi mereka membawa pulang 5 janji maut yang belum lunas. Evakuasi berjalan cepat. Risa dan Arif diangkut turun gunung. Setibanya di posko darurat di kaki Sumbing, mereka disambut oleh keramaian media, polisi, dan tentu saja, keluarga mereka yang sudah menunggu dengan cemas. Kisah mereka segera menjadi berita utama. 3 pendaki hilang misterius di Gunung Sumbing, 2 selamat dalam kondisi shock berat. Risa dan Arif langsung dibawa ke rumah sakit. Secara fisik, mereka hanya menderita dehidrasi dan luka gores ringan. Namun, kerusakan mental mereka jauh lebih parah. Risa menjalani pemeriksaan intensif. Setiap kali ditanya tentang Bima, Dani, dan Lia, ia hanya bisa menangis histeris. Ia mencoba menjelaskan tentang pasar setan, tentang Raja Iblis, dan tentang pengorbanan Lia, tetapi kata-katanya terdengar seperti ratapan orang gila yang berhalusinasi. Polisi dan tim SAR melakukan pencarian besar-besaran selama 3 hari di area sabana Segoro Banjaran. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Tidak ada barang-barang yang ditinggalkan Bima, Dani, atau Lia, kecuali 3 pasang sepatu boot yang ditemukan di lokasi kamp darurat mereka. Akhirnya, kasus itu ditutup sebagai kecelakaan pendakian dengan dugaan tersesat dan jatuh ke jurang, atau mungkin hipotermia parah yang menyebabkan halusinasi massal. Tidak ada yang percaya pada cerita Risa. Risa dilepaskan dari rumah sakit setelah seminggu, didiagnosis menderita post-traumatic stress disorder, PTSD, akut dan depresi berat. Ia kembali ke kota, tetapi jiwanya tertinggal di atas Sumbing. Ia menolak keluar kamar, dan setiap malam, ia mendengar suara gamelan lirih yang datang dari kejauhan, serta bisikan-bisikan dingin yang memanggil nama-nama temannya. Ia hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, sadar bahwa ia telah memimpin rombongan ke dalam ritual tumbal yang tidak ia pahami. Kondisi Arif jauh lebih buruk. Sebagai yang paling muda dan paling rapuh mentalnya, ia tidak mampu memproses kengerian yang ia saksikan. Ia mulai menunjukkan gejala psikosis dan paranoia berat. Ia menolak tidur di malam hari, bersikeras bahwa jika ia tidur, Mbah Nira akan datang dan menariknya menjadi pelayan Raja Iblis. Orang tuanya membawanya ke psikiater, tetapi tidak ada obat yang bisa menghilangkan kengerian yang nyata dari dalam pikirannya. Arif terus-menerus berbicara sendiri, terkadang ia tertawa gila, terkadang ia berteriak ketakutan. Genap. Harus genap. Ia sering berteriak tanpa alasan. Kita harus 5. Raja Iblis butuh 5 budak. Ia menjadi terobsesi dengan angka 5 dan angka genap. Ia takut meninggalkan rumah kosnya, yakin bahwa 4 temannya, Bima, Dani, Lia, dan bahkan dirinya sendiri, adalah 4 tumbal yang sudah terambil, dan kini Sumbing sedang menunggu 1 tumbal lagi untuk menggenapkan 5 janji yang sudah dibuat. Suatu sore, Risa mencoba mengunjungi Arif di rumah kosnya. Ia berharap bisa berbagi beban trauma dan saling menguatkan. Namun, ketika Risa tiba, pintu kamar kos Arif tertutup rapat. Setelah digedor berulang kali, pemilik kos membukakan pintu dengan kunci cadangan.
Bau amis segera menyambut mereka. Arif ditemukan duduk bersandar di dinding, tubuhnya sudah dingin dan kaku. Matanya melotot, masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat Raja Iblis menariknya secara langsung. Di tangan kanannya, ada pecahan cermin kecil yang penuh darah. Tetapi yang membuat Risa dan pemilik kos menjerit bukanlah kematian Arif, melainkan pesan yang tertulis di dinding di samping tubuh Arif. Dengan darahnya sendiri, Arif telah menggoreskan tulisan berulang-ulang, dalam coretan yang kacau namun jelas terbaca. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Raja Iblis menunggu yang genap. Risa ambruk. Ia tahu, kematian Arif bukanlah bunuh diri biasa. Itu adalah penagihan janji. Dengan hilangnya Bima, Dani, dan Lia, serta kematian Arif, rombongan mereka telah genap 4 yang terambil. Risa kini sendirian. Ia adalah yang terakhir, satu-satunya yang tersisa. Ia menyadari dengan kengerian yang menusuk, 5 yang mereka bawa, 4 yang sudah menjadi tumbal. Ia adalah tumbal kelima yang sedang ditunggu Raja Iblis untuk menggenapkan Buddha abadi di pasar setan. Kematian Arif bukan akhir, melainkan hitungan mundur yang kejam. Risa, kini tinggal satu-satunya yang tersisa, hidup dalam isolasi total. Polisi menganggap kematian Arif sebagai kasus bunuh diri yang dipicu oleh stres pasca trauma, sebuah diagnosis yang Risa tahu persis salah. Arif tidak bunuh diri, ia diselesaikan. 4 tumbal telah diambil, dan Raja Iblis Gunung Sumbing kini tinggal menunggu yang kelima untuk menggenapkan rombongan budaknya. Risa pindah dari rumahnya ke apartemen kecil yang terpencil, mencoba melarikan diri dari bayangan dan bisikan. Namun, ia menyadari, gunung itu tidak memerlukan jarak fisik. Kengerian itu dibawa dalam jiwanya. Ia hidup dengan rutin yang sama, bangun, menatap kosong ke dinding, dan menunggu. Ia sering menghabiskan waktu di depan cermin. Bukan untuk berdandan, melainkan untuk memastikan bahwa matanya belum kosong, kulitnya belum sepucat Bima dan Dani, dan kakinya belum dirantai tak kasat mata seperti Lia. Setiap ia melihat bayangannya, ia melihat cermin yang retak, dan di balik retakan itu, ia melihat sabana Segoro Banjaran. Suatu malam, tepat 6 bulan setelah kematian Arif, Risa terbangun oleh suara yang sangat akrab dan sangat ia takuti, alunan gamelan lirih. Kali ini, gamelan itu tidak datang dari arah hutan atau dari kejauhan, ia datang dari dalam apartemennya sendiri. Suaranya lembut, mendayu, tetapi memiliki kekuatan hipnotis yang mengundang. Risa bangkit, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu waktunya sudah tiba. Ia berjalan perlahan menuju ruang tengah. Cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela tidak mampu mengusir kegelapan yang berkumpul di sudut ruangan. Aroma yang familiar, campuran dupa pekat dan anyir darah, kini memenuhi apartemen. Raja Iblis mengirimkan utusannya. Di sudut ruangan, perlahan-lahan terbentuk siluet yang mengerikan. Pertama, kabut hitam tipis, lalu sosok itu muncul, Mbah Nira. Mbah Nira kini terlihat lebih jelas dan lebih kuat daripada saat terakhir Risa melihatnya. Wajahnya berseri-seri, tidak lagi hanya bungkuk, tetapi memancarkan aura kemenangan. Di tangannya, buku lusuh itu terbuka lebar. Kau menungguku, Nak Risa, desis Mbah Nira. Suaranya kini terdengar seperti lolongan angin yang menembus kawah. Tuan Raja sangat sabar. Kami sudah genap 4 di sana. 3 tumbal yang diambil di sabana, 1 yang menyelesaikan dirinya sendiri. Sekarang hanya kurang 1 untuk melengkapi kesempurnaan. 5 yang datang, 5 yang melayani. Risa tidak berteriak. Ia tidak menangis. Rasa takutnya telah mengering, digantikan oleh penerimaan yang dingin. Ia telah melihat akhir dari ceritanya sejak kematian Arif. Ia tahu, keangkuhannya di pos pendaftaran telah menandatangani kontrak maut yang harus diselesaikan. Aku minta maaf kepada Bima, Dani, dan Lia, dan juga Arif, ucap Risa. Suaranya tenang, penuh penyesalan. Mbah Nira menyeringai, menunjukkan barisan gigi hitamnya. Penyesalanmu adalah persembahan yang enak. Kau yang membawa mereka. Kau yang harus menyempurnakan rombongan itu. Mbah Nira mengangkat buku lusuh itu tinggi-tinggi, dan Risa merasakan tarikan yang kuat dan tak tertahankan di jiwanya. Rasanya seperti tali yang melilit di dadanya, menariknya dengan kekuatan magnetis menuju kegelapan. Ia tahu, ia sedang ditarik kembali ke sabana Segoro Banjaran, untuk menjadi Buddha Iblis yang kelima,
untuk menggenapkan jumlah rombongan yang mereka bawa sejak awal. Ia sempat melihat ke arah jendela, membayangkan cahaya matahari yang ia lihat saat ia berhasil keluar dari pusaran gaib. Cahaya itu adalah pengorbanan Lia. Tiba-tiba, suara gamelan mencapai nada paling tinggi, sebuah crescendo yang memekakkan telinga. Ruangan itu dipenuhi kabut hitam pekat. Risa menutup matanya, menyerah pada takdir yang telah ia ciptakan sendiri. Keesokan paginya, pemilik apartemen mendapati pintu unit Risa terbuka. Apartemen itu kosong. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada darah, tidak ada barang yang hilang, kecuali satu pasang sepatu hiking yang telah lama diletakkan Risa di ambang pintu. Pencarian dilakukan, tetapi Risa menghilang tanpa jejak, persis seperti 3 temannya di gunung. Kasus Risa ditutup sebagai hilangnya korban depresi yang mungkin telah kembali ke gunung untuk mencari kematian. Namun, di pos pendaftaran Sumbing, Mbah Karto menatap papan pendataan yang kini selalu mencatat jumlah rombongan. Jika ada rombongan ganjil, ia akan melihat mereka lebih lama. Mbah Karto tahu kebenaran yang tak terucap. 5 pendaki yang angkuh telah masuk. 5 jiwa telah menjadi persembahan sempurna bagi Raja Iblis. Dan di Sabana Segoro Banjaran, di tengah hiruk-pikuk pasar setan, sebuah rombongan budak baru telah genap. 5 orang pelayan dengan mata kosong, yang tugasnya adalah mengundang rombongan ganjil berikutnya. Dan di antara mereka, sosok Risa berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong, kini selamanya melayani tuannya di gunung yang telah memilihnya sebagai tumbal terakhir. Gunung Sumbing kembali sunyi, menanti rombongan ganjil yang akan datang berikutnya.